Datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sebelum melakukan pembelajaran, kita lakukan doa terlebih dahulu dengan membacakan Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Kita duduk hening, menyadari napas masuk dan napas keluar. Mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu rasakan di dalam hati. Menyadari napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Napas masuk, napas keluar. Rileks, tenang. Napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Tenang, rileks, nyaman. Duduk hening, selesai. Tangannya kita anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Oke, materi kita ya. Keyakinan dalam agama Buddha tetap ya, masih sambungan ya. Kalau di dalam buku itu masih satu bab ya. Kita masih satu bab. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami cara mengembangkan keyakinan yang benar dan cara mengembangkan keyakinan yang benar. Cara mengembangkan keyakinan ya, seperti dikatakan bahwa serada atau sada itu hanya perbedaan bahasa Pali dan bahasa Sanskerta, artinya keyakinan. Keyakinan yang bukan membabi buta, keyakinan yang asal percaya begitu aja, tapi keyakinan tim tumbuh otomatis sempurna itu perlu dikembangkan, itu perlu dipupuk dengan pengertian, penghayatan, dan pengamalan. Artinya bahwa percaya keyakinan bukan hanya tumbuh seperti yang saya percaya begitu saja, tetapi perlu terus dipelajari, kemudian terus kenapa saya beragama Buddha, apa penyebabnya. Semua itu dilakukan dengan cara, dengan teori, kemudian praktek dan hasil. Bukti keyakinan yang kita lihat dianalisa di dalam kitab-kitab agama Buddha banyak sekali. Ada Wima Sanka Sutta Majjhima Nikaya, bahwa keyakinan dalam bahasa Pali diketemukan di kitab ini adalah sada, akarawata, dasa mulika. Artinya keyakinan beralasan dan berakar pada pemahaman. Jadi keyakinan kepada agama itu bukan karena atas dasar saya dari kecil beragama Buddha, bolehlah seperti itu. Saya dari kecil beragama Buddha, tapi apa sih di dalam agama Buddha itu? Orang saja yang dari agama Islam bisa pindah beragama. Orang yang beragama Kristen juga bisa saja pindah karena perbedaan konsepsi yang tidak bisa diterima oleh akal, nalar, dan pikiran. Banyak kok kasus seperti itu, tapi harus dicari alasan akar pemahamannya apa. Seperti itu. Kemudian keyakinan didasarkan penyelidikan, menguji objek keyakinan. Jadi keyakinan itu muncul karena penyelidikan, karena benar-benar apa yang diajarkan. Misalnya contoh hukum sebab akibat. Segala sesuatu timbul bukan karena
muncul tanpa sebab, tapi segala sesuatu muncul karena sebab dan mengakibatkan sesuatu. Nah, ketika kita muncul, contohnya gini, kenapa kita bisa menderita? Karena kita yang memulai. Dan bagaimana cara mengakhiri? Kita bisa mengakhiri. Seperti itu konsepnya. Nah, dalam menurut Asanga, abad keempat, keyakinan mengandung 3 unsur. Keyakinan yang kuat dalam satu hal. Keyakinan yang kuat dalam satu hal itu digambarkan bahwa yakin ya, pada satu hal yang benar-benar kita yakini tanpa ada hal-hal yang lain. Misalnya contoh, saya percaya hukum karma karena ada segala sesuatu didasari dengan karma. Jadi kepercayaan yang terbaik yang dimiliki seorang ya. Kemudian kegembiraan dalam hal sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik ketika kita contoh, kita berbagi, melihat orang lain bahagia. Apakah ikut bahagia? Tentu pasti akan mengikuti. Ketika melihat orang lain bahagia, ikut senang. Kemudian harapan untuk memperoleh sesuatu di kemudian hari. Contoh misalnya, keyakinan kepercayaan adalah terhadap kekayaan terbaik yang dimiliki seorang. Kekayaan yang dimaksud tidak hanya muncul benda, tetapi juga sukses, kehidupan sosial, hingga lahir di alam-alam surga. Puncaknya pasti ada nirwana. Itu harapannya. Orang yang tak akan goyah dengan keyakinan, mempunyai kebajikan yang dihargai oleh orang-orang yang mulia, akan melaju sampai ke pantai seberang atau lenyapnya kekotoran. Itu yang disebut dengan harapan yang kita peroleh di kemudian hari. Keyakinan timbul karena pengertian benar. Kenapa keyakinan timbul? Bukan muncul, tetapi karena dengan pengertian benar. Diulang kembali review yang kemarin adalah pengertian benar. Mengerti tentang sesuatu yang tidak berdasarkan prasangka, khayalan, tahayul, kesesatan, melainkan berdasarkan kenyataan apa adanya. Artinya bahwa jangan percaya berdasarkan prasangka. Prasangka itu diduga-duga, terus berdasarkan imajinasi. Tahayul adalah percaya kepada benda-benda yang memiliki supranatural, ya. Sehingga konsepnya adalah pemahaman kepada benda-benda tersebut. Tapi ajaran Buddha adalah kebenaran. Apa yang diajarkan benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Menguji, ya, membuktikan kebenarannya. Pengertian benar dalam agama Buddha mengerti tentang hidup yang dilukiskan 4 kebenaran mulia. Apa sih 4 kebenaran mulia? Yaitu duka. Duka itu apa? Penderitaan. Kok bisa penderitaan terus gitu? Tidak semua penderitaan, karena hidup di dunia adalah dualisme, suka dan duka. Ketika duka muncul, itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi muncul karena sebab. Segala sesuatu tidak ada yang muncul tanpa sebab. Begitupun orang tua kamu ngomelin kamu tanpa sebab, itu tidak mungkin. Tapi ada sebab-sebab yang mendahulunya sehingga bisa marah. Kemudian setelah tahu penyebabnya, dilenyapkan. Setelah dilenyapkan dan jalan menuju akhir dari penderitaan. Artinya penderitaan itu berakhir. Next. Pengertian benar adalah sebab timbulnya karma-karma yang baik. Artinya begini, bahwa karma baik, ketika kita melakukan perbuatan baik, pasti akan menghasilkan kebaikan. Seperti itu. Kemudian pengertian benar dapat timbul karena kebebasan berpikir, bertanya, membuktikan ehipassiko. Percaya bukan hanya percaya gitu aja, tapi ya dibuktikan. Ya, benar-benar dibuktikan sehingga tidak akan menutup pengertian benar. Lanjut, keyakinan yang didasari dengan pengertian benar. Dalam Kalama Sutta itu ada ceritanya ya tentang
si Kalama dengan Buddha yang berbicara. Buddha berkata, wahai suku Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi, lisan, ya, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, perenungan terhadap alasan. Artinya bahwa kitab suci bisa ditulis oleh manusia, tapi harus benar-benar dibuktikan kebenarannya. Kemudian ajaran turun-temurun. Contohnya apa? Kamu bisa memahami secara logika. Contohnya, tolong jangan duduk di depan pintu. Boleh kita terima. Kenapa? Karena duduk di depan pintu itu ribet. Jangan gunting kuku malam-malam. Boleh bisa kita terima dengan alasan penalaran. Karena kalau gunting kuku malam, itu nanti kegunting tangannya. Bisa saja seperti itu. Terus kemudian penalaran logis lewat ini pun harus benar-benar kita buktikan apa alasan yang kuat ketika tidak boleh atau diperbolehkan. Kemudian penerimaan pandangan salah setelah memikirkannya, bicara yang kelihatannya meyakinkan, itu juga harus dipahami. Dan atau karena kalian berpikir bahwa itu petapa atau bahwa itu orang suci, itu yang nggak boleh dilakukan, ya. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini dapat dicela, hal-hal ini dihindari oleh para bijaksana, hal-hal ini dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kerugian dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Artinya bahwa Buddha menjelaskan, jangan hanya percaya berdasarkan kitab suci, jangan hanya berdasarkan kepercayaan secara lisan, tapi benar-benar kamu bisa membuktikan kebenarannya. Baru percaya. Itulah kisah dari Kalama Sutta kepada Kalama Sutta yang ingin menjadi murid Buddha, tapi Buddha menolak karena dengan alasan kamu gak boleh percaya begitu saja, tetapi harus bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah yang luar biasanya perbedaan agama Buddha dengan agama yang lain. Agama Buddha selalu ehipassiko dan agama yang lain adalah iman. Iman itu apa? Percaya baru kamu bisa merasakan. Tetapi ehipassiko adalah buktikan dulu baru kamu percaya. Oke? Itu saja pembelajaran hari ini, ya. Nanti kita akan sambung lagi di part 14. Terima kasih. Sorry, kesalahan teknis. Keyakinan timbul karena kepercayaan terhadap pengalaman Buddha Dhamma. Dhamma diyakini dan dihayati dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Selalu Buddha berkata sila, samadhi, dan panya. Sila artinya umat Buddha harus melakukan perbuatan baik. Samadhi adalah berbuat fokus terhadap konsisten, artinya melakukan meditasi, kemudian upaya dan usaha yang benar. Kemudian panya adalah kemampuan berbuat baik, mampu memilih mana yang terbaik, mana yang enggak. Itu munculnya di pikiran benar dan pengertian yang benar. Oke, terima kasih.